Apa benar Allah melaknat istri yang menolak berhubungan intim dengan suaminya? Ya, Allah melaknatnya sampai malaikat melaknatnya sampai waktu subuh pagi. Adakah alasan yang dibolehkan untuk menolak Pak Ustaz? Tentu manusiawi lah. Dia capek, dia lelah, suaminya tak mau menolong, mencari nafkah dia juga, memelihara anak dia juga, memasak dia juga. Tentu berbagi tugas. Aslinya perempuan itu kerjanya tak ada, suami menolong dia, suaminya kasihan disiapkannya pembantu, suaminya kasihan dicarikannya tukang masak. Perempuan itu merawat anak, menjaga keluarga. Dia sudah mau bekerja pontang-panting, lalu kemudian dia disiksa secara fisik dan psikis, lalu pula diancam, kamu kalau tak mau nanti kena laknat malaikat. Ini pembodohan terhadap perempuan. Makanya anak-anak perempuan kita itu sebelum menikah dudukkan sama Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kalian duduk berdua. Jam 8 pagi sampai jam 10 Dr. Mustafa Umar, jam 10 sampai zuhur Dr. Mawardi Muhammad Saleh, habis zuhur sampai ke maghrib Dr. Saidul Amin, nasihat pernikahan. Begitu. Sekarang enggak. Habis itu ini, tinggal waktu 5 menit lagi. Mari kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram. Ustaz itu menyampaikan nasihat, pengantin itu bukan dengar, asik bercubit-cubitan. Apa ini? Kalau di Malaysia ada namanya kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan. Orang kalau tak ada ijazah kursus perkawinan tak boleh nikah. Begitu. Tempat kita tak ada kursus perkawinan, datang bayar akad, nasihat pernikahan angin lalu saja. Ustadz itu dianggap sebagai pelengkap penderitaan dia. Ini mesti diperbaiki. Bapak Ibu, saya pesankan anak-anak yang mau menikah, seminggu sebelum pernikahan dudukkan mereka, biar tahu dia, kamu laki-laki ini tanggung jawabmu, kamu perempuan ini hak kewajibanmu, bagaimana bersikap pada mertua, bagaimana kepada suami. Dia di sekolah tak ada pendidikan agama, setelah tamat sibuk kerja, pengajian tak mau datang. Inilah kacau balau ini. Maka dudukkan balik, jemput ke belakang pengetahuan yang tertinggal, karena dia sudah lama pergi. Nama pelajarannya pai, lapainya lah. Baik, kemudian beliau mengatakan menolak ajakan suami berarti mengikuti jalan syaitan. Penolakan istri terhadap ajakan suami keranjang adalah celaan terhadap kejantanannya. Jadi kapan suami memberikan isyarat diajak lalu istrinya nggak mau, buang muka, cemberut, ya, maka itu mencoreng kejantanannya. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu, wahai muslimah. Kapan dia meledak, Anda jangan heran kalau dia meninggalkan Anda, atau dia lampiaskan kepada wanita lain. Penolakan istri terhadap ajakan suami keranjang adalah celaan terhadap kejantanannya dan bentuk konkret dari mengikuti ajakan syaitan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama orang itu statusnya adalah suami yang mengajak istrinya, wajib atas istri untuk mentaati dan memenuhi haknya. Jika istri menolak, maka ia mendapat murka Allah sampai orang yang punya hak itu, maksudnya suami, ridho dan tidak menggugurkan haknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Demi zat, kata Nabi SAW, dia sumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak ajakannya, melainkan Allah murka terhadapnya hingga suaminya ridho kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Coba bayangkan. Yang pertama, jika istri menolak suami, kemudian suaminya tidak marah dan dia ridho karena istrinya ngantuk. Saya katakan, istri ya seharusnya kalau suami ingin misalnya jam 3 malam misalnya, istri lagi ngantuk-ngantuknya, harusnya dia segera sambut meskipun dia ngantuk. Ingat tadi sabda Nabi SAW, dia ngantuk, ingat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang masak, tinggalkan masakannya demi memenuhi hasrat suaminya. Wa in kanat ala al-qatab, meskipun sang istri sedang naik onta. Kotab itu pelana di atas onta.
Artinya apa? Sang istri mau safar atau mau pergi kemana naik onta atau suaminya bilang nanti dulu, maka dia harus balik. Sama istrinya mestinya misalnya pagi hari ingin ke pasar, ayah saya ke pasar dulu ya, tiba-tiba ayahnya nggak sengaja hasratnya timbul, nggak tahu kenapa lihat betis istrinya misalnya, atau lihat tumit istrinya, lihat dengkul istrinya, waduh sini dulu nanti, maka harus ditunda ke pasarnya, layan dulu suami baru ke pasar, karena ini perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Tetapi taruhlah istrinya nggak kuat dan misalnya sangat ngantuk berat. Namun saya bilang ngantuk itu bukan alasan. Ibu-ibu ingat, ngantuk itu bukan alasan. Kalau sakit iya alasan. Tapi kalau ngantuk itu bukan alasan, udah masukkan air ke wajah udah. Terus layani suami. Kemudian juga jangan layani suami sambil tidur, jangan. Suami tidak suka seperti itu. Ya suami ingin ya artinya sesuatu yang hangat, yang mesra. Bukan sekedar apa namanya, subhanallah, saya pernah dianu sama seorang ikhwan. Ustaz, istri saya kurang ajar, kenapa Ustaz? Dia layani saya, dia sambil Facebookan, kurang ajar banget itu. Ini kejadian nyata ibu-ibu, bukan saya ngomong kosong. Dilayani istri sambil Facebookan, subhanallah, kayaknya cuma sekedar apa ya, sudah selesai, sudah tunjukin lagi, ini ya seperti ini.